Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan tentunya rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan dalam beternak bebek petelur ya rekan-rekan. Seperti apa persiapannya akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi usaha bebek petelur ini sebenarnya usaha yang cukup menjanjikan ya rekan-rekan, dikarenakan harga telur ini masih cukup stabil lah di semua wilayah Indonesia lah. Mungkin di Jawa atau di tempat-tempat lain itu masih bagus harganya, di harga 2000 per butir, rata-ratanya seperti itu. Dan pemeliharaannya juga cukup mudah dan gampang ya rekan-rekan, sehingga bisnis bebek petelur ini cukuplah menjanjikan untuk kita memulai usaha sampingan ataupun bisa dijadikan usaha pokok seperti saya ini. Oke rekan-rekan, langsung saja saya bahas ya persiapan apa saja untuk memelihara bebek petelur. Nah, yang pertama pastinya adalah kandang ya rekan-rekan. Kandang, kita harus mempunyai kandang lah. Kandang ini ya tergantung jumlah populasi yang ingin diternakkan lah, beberapa. Intinya kandang itu harus, yang pertama harus nyaman, yang kedua tidak terkena panas dan hujan. Itu yang rekan-rekan, agar bebek itu di sini di kandang ini nyaman. Kalau di kandang saya ini ya seperti ini kandangnya, cukup tiang-tiangnya ya seperti ini, dikasih cor. Setelah itu sampingnya ya kasih bambu aja, bambu biasa rekan-rekan, sesek bambu itu. Dan atapnya saya kasih esbes rekan-rekan, agar tidak terlalu panas lah esbes ini. Seperti ini. Kandang ini sangat mempengaruhi lah kesehatan bebek ya rekan-rekan, karena bebek akan selamanya di kandang ini. Ya tidak selamanya ya selama masa bertelur lah akan ada di kandang ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membuat kandang yang nyaman seperti itu. Dan yang penting untuk membuat kandang itu ya harus mempunyai sirkulasi udara yang bagus ya rekan-rekan. Sirkulasi udara yang bagus agar bebek mampu untuk mendapatkan oksigen yang cukup lah, itu rekan-rekan. Jadi jangan sampai ini kandang ini ditutup rapat ya, nanti tidak bisa bernafas lah seperti itu. Nah ini seperti ini. Kemudian juga ada pencahayaan, harus wajib rekan-rekan, ada lampu di kandangnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kandang itu harus ada penghalangnya rekan-rekan di setiap sisi, agar tidak ada hewan atau tidak ada hewan yang masuk ke kandang lah rekan-rekan. Seperti yang saya ini, saya kasih tembok ya di sekeliling kandang lah seperti ini, agar keamanannya juga terjaga rekan-rekan. Keamanan terjaga dan tidak ada hewan-hewan dan tidak ada pengganggu ya manusia ataupun seperti itu. Nah seperti ini pagar dari kandang saya. Oke, selanjutnya yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ini, tempat pakan dan minum itu harus tersedia dulu ya rekan-rekan, sebelum kita memulai usaha beternak bebek. Seperti ini pakannya, tempat pakannya ya, saya menggunakan bak
seperti ini. Dan ini berapa ini? Ada banyak lah rekan-rekan. Ya intinya semakin banyak semakin bagus rekan-rekan. Kalau kita mempunyai tempat pakan ini yang banyak, karena bebek pas makan itu tidak akan berdesakan seperti itu. Dan tempat minum juga harus bisa kita pahami lah di sini. Nah seperti ini tempat minumnya di luar ya, di luar kandang. Nah jadi ada di tengah ini ada sekat rekan-rekan di kandang 1 dan kandang 2 ini. Oke, setelah itu yang ketiga ya rekan-rekan, yang perlu difahami yaitu pakan harus selalu pakan harus sudah ada rekan-rekan sebelum bebek itu masuk di kandang. Itu harus tersedia agar nanti tidak bingung. Dan pemilihan pakan ini boleh pakan campuran sendiri atau pakan pabrikan, terserah rekan-rekan lah memilih yang mana. Itu sama saja, sama-sama bagus. Dan usahakan dalam pemilihan pakan ini yang mudah didapat lah di daerah masing-masing, agar nanti pada saat bebek sudah datang dan menetap di kandang ini tidak kesulitan lah mencari pakan seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah ini ya, bebeknya sendiri ya, bibit bebek ini. Usahakan rekan-rekan mempunyai relasi atau bakul bebek yang amanah rekan-rekan. Yang amanah itu gimana Pak? Jadi seperti ini, bebek bayah itu kan sekitar 5 bulan sampai 5,5 bulan umumnya. Itu masuk kandang itu umumnya umurnya segitu. Tetapi ada beberapa penjual lah yang kurang amanah sehingga bebek itu dicampur rekan-rekan. Dicampur, ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 7 bulan, ada yang umur 5 bulan itu dicampur sehingga nanti tidak akan bagus rekan-rekan produksinya telur. Jadi usahakan rekan-rekan jika ingin memulai usaha bisnis bebek petelur ini, usahakan mencari bakul bebek, penjual bebek yang amanah, yang satu umur lah intinya seperti itu. Nah, agar produksinya bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, yang perlu diperhatikan untuk memulai bisnis ini ya, kita harus menguasai pemasarannya rekan-rekan, pemasaran telurnya, agar kita tidak pusing menjual telurnya. Jadi sebelum ya kita mulai, kita sudah minimal punya kenalan bakul lah rekan-rekan, kenalan bakul telur lah atau pengepul telur, agar setelah bebek masuk kandang dan sudah mulai berproduksi, itu kita tidak pusing menjualnya. Karena penjual itu kalau bagi pemula itu sangat sulit ya, karena lumayan sulit lah kalau pemula itu, karena umumnya itu bakul-bakul sudah mempunyai pelanggan sendiri-sendiri, sudah punya langganan lah sendiri-sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan dalam bisnis ini ya pasti pemasaran harus jelas, harus mengetahui lah kita bagaimana cara menjual telurnya, dan harus pinter-pinter lah mencari bakul yang amanah juga. Kalau bisa ya yang beli itu langsung cash rekan-rekan, cash uangnya itu, agar kita mampu cepat memutar uangnya. Seperti itu. Jadi itu ya rekan-rekan, ada 5 faktor yang harus diperhatikan sebelum kita memulai usaha beternak bebek petelur ya. Ya, yang pertama kandang tadi. Nah, yang kedua ada peralatan, yaitu tempat pakan dan tempat minum harus ada dulu. Selanjutnya harus mempunyai pakan dulu. Ya, kita pakan itu harus ada ya,
minimal 1 bulan lah rekan-rekan. Untuk 1 bulan itu harus ada pakan pada saat bebek bayah. Dan yang keempat, bibit bebek kita harus mendapatkan bibit bebek yang bagus ya rekan-rekan. Dan yang terakhir itu ya pasti tentunya pemasaran, kita harus menguasai ilmunya, menguasai bakulnya. Seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja penjelasan singkat saya ya mengenai faktor apa yang sebelum kita beternak bebek petelur ya, seperti itu. Oke rekan-rekan, silahkan apabila kalian menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang ya rekan-rekan. Dan tentunya nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.